Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ikade Hendra Sumertadana dengan NPM 170304210029 dari program studi Bisnis Logistik. Nah, pada hari ini saya akan membuat sebuah video wawancara mengenai budaya kerja yang ideal menurut para mahasiswa yang ada di Universitas Padjadjaran. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Padjadjaran. Boleh Kang, perkenalan dulu Kang? Oke, perkenalkan nama saya Sadam Alwan Muhammad Gali dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Bisnis Logistik 2021. Oke, Kang Sadam ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Sadam, kesibukannya selain menjadi mahasiswa Universitas Padjadjaran apa sih Kang? Oke, selain jadi mahasiswa, saya juga di rumah gitu ya, membantu orang tua dalam menjalankan bisnis orang tua gitu. Jadi saya bekerja lah, bisa dibilang bekerja di bidang kuliner gitu. Bekerja di bidang kuliner ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih rencana Kang Sadam ketika nanti setelah lulus dari Universitas Padjadjaran ini rencananya mau ngapain sih Kang? Rencana saya setelah lulus dari Universitas Padjadjaran ini pengennya bekerja gitu. Bekerja menggunakan ijazah saya selama di Unpad ini untuk bekerja di perusahaan, baik perusahaan logistik atau perusahaan non logistik lainnya. Ininya bekerja di perusahaan aja gitu sih. Oh, bekerja ya. Nah, terkait tadi kan Kang Sadam bilang kalau kegiatannya selain menjadi mahasiswa itu juga membantu orang tua di rumah yang berwirausaha gitu. Nah, kalau boleh tahu budaya kerja yang diterapkan di perusahaan orang tuanya Kang Sadam itu seperti apa sih Kang? Oke, untuk kedepannya nih ya, misal saya membuka sendiri ataupun melanjutkan usaha orang tua saya inginnya tuh budaya kerja yang diterapkan untuk karyawan, pegawai, atau saya sendiri misal sebagai pemilik, misal inginnya tuh kayak karyawan itu yang disiplin tapi tetap santai. Misalnya disiplin dan dalam waktunya, bertanggung jawab dalam pekerjaannya, tetapi tetap santai terhadap karyawan lain, terhadap atasan, seperti itu. Dan saya juga ingin menerapkan kayak senyum, sapa, salam itu wajib untuk customer, karena biar mengangkat merek kita terkenal dengan keramahannya, seperti itu Bang. Oke, karena tadi udah disebutin nih budaya kerja yang bakal diterapkan ketika Kang Sadam berwirausaha itu setidaknya ada 3S ya, yaitu senyum, salam, dan juga sapa. Itu sebenarnya wajib banget sih budaya kerja itu ada di sebuah perusahaan. Nah, berikutnya jika Kang Sadam memutuskan untuk bekerja nih, kira-kira Kang Sadam bakal bekerja di sektor apa gitu? Dan apa sih alasannya Kang Sadam memilih sektor tersebut? Oke, kalau untuk bekerja di perusahaan gitu ya, saya rencananya tuh inginnya tuh tertarik di perusahaan BUMN, salah satunya yaitu PT KAI. Karena sebenarnya belum mengulik secara lebih detail lagi ada apa aja sih gitu pekerjaan di PT KAI itu. Tapi sampai saat ini yang paling saya tertarik itu bekerja di PT KAI, seperti itu. Oh, jadi perusahaan di sektor BUMN gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Kang Sadam tahu nggak seperti apa sih budaya kerja yang diterapkan oleh BUMN atau di PT KAI itu sendiri, seperti apa sih Kang? Oke, karena di PT KAI itu termasuk ke dalam BUMN. Jadi di BUMN itu budaya kerja yang diterapkan ada yang namanya akhlak. Akhlak itu sebenarnya singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi di dalam di dalam budaya kerja BUMN itu ada berapa ya? 6 poin. Ya, 6 poin akhlak itu terdiri dari 6 poin. Nah, itu tuh menurut saya sendiri di budaya kerja akhlak itu sebenarnya sangat bisa dibilang menarik ya untuk betul banget. Sangat agar karyawan BUMN kinerjanya itu bisa terus meningkat gitu, untuk
memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada pelanggan kereta api di KAI tersebut. Oke, jadi alasan Kang Sadam untuk memilih BUMN sebagai sektor nantinya Kang Sadam bekerja itu karena adanya budaya kerja akhlak itu ya dari Betul, BUMN. Nah, kalau dari Kang Sadam sendiri nih mengenai budaya kerja akhlak, kita kan sebagai generasi milenial ya yang nantinya baru pertama kali terjun ke dunia kerja. Nah, apakah budaya kerja seperti akhlak yang diterapkan oleh BUMN ini merupakan budaya kerja yang ideal gitu untuk kita terapkan gitu? Oke, menurut saya sendiri menurut saya budaya kerja akhlak itu sangat ideal untuk generasi kita, generasi milenial, karena dengan menerapkan budaya kerja tersebut dapat meningkatkan semangat kerja dan juga kinerja perusahaan akan terus meningkat, dan layanan kepada masyarakat khususnya kepada pelanggan KAI atau kepada pelanggan perusahaan di BUMN itu akan semakin jelas dan terlayani dengan baik tentunya begitu. Oke, jadi budaya kerja ini akan menjadi salah satu faktor yang mendukung kesuksesan dari perusahaan tersebut. Betul. Begitu ya Kang Sadam. Nah, belakangan ini kan sering terjadi perubahan terkait dengan budaya kerja ya, apalagi baru-baru ini kita sedang mengalami yang namanya pandemi gitu. Jadi ada perubahan budaya kerja gitu, ada yang namanya work from home dan juga work from office. Nah, menurut Kang Sadam sendiri nih, pendapat Kang Sadam tentang dua sistem kerja yang berbeda ini, yang work from home dan juga from office gitu. Menurut Kang Sadam gimana sih pendapatnya tentang budaya kerja ini? Oke. Kan ini ya, work from home itu bukan pertama sebenarnya, mulai rame dipakai itu semenjak pandemi COVID-19 melanda kan. Iya benar. Jadi sebetulnya dari masing-masing itu banyak kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya kelebihan dari WFH atau work from home itu bisa dibilang biaya operasional perusahaan itu bisa lebih menurun sedikit gitu untuk biaya operasionalnya, dan juga untuk karyawan tidak perlu repot-repot atau jauh-jauh datang ke kantor, jadi bisa bekerja dari rumah begitu. Dan kekurangan dari WFH ini atau work from home ini, biasanya kita itu lebih bisa dibilang lebih boros menggunakan kuota internet. Oh iya benar. Karena dalam work from home ini kita sering meetingnya lewat Zoom meeting atau platform lain yang sejenisnya, kan jelas itu menguras tuh. Nah, untuk yang work from office, kelebihannya itu kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan rekan kerja atau dengan atasan, jadi bisa lebih berkolaborasi dalam bekerja itu bisa lebih baik, bisa dibilang begitu kalau work from office. Tetapi kekurangan dalam work from office itu kita harus pagi-pagi pergi ke kantor, capek gitu pulang pergi, dan biaya operasional juga mungkin lebih tinggi dibandingkan lebih mahal work from betul, lebih mahal dibanding work from home. Begitu menurut saya. Nah, karena tadi udah dijelasin nih tentang WFH dan juga WFO, kalau dari Kang Sadam sendiri nih, kira-kira kalau misalnya Kang Sadam disuruh untuk memilih budaya kerja yang mana, kira-kira Kang Sadam bakal milih WFH atau WFO nih? Kalau saya sendiri lebih memilih WFO sebenarnya. WFO ya, from betul. office. Kenapa tuh kira-kira kalau WFO? Karena bisa banyak pengalaman yang lebih banyak gitu. Pengalamannya bisa lebih banyak kalau WFO itu. Kita ke kantor, bertemu rekan kerja, atasan, begini begitu. Jadi pengalamannya itu lebih dapet lah, bisa dibilang pengalaman kerjanya. Jadi gitu. kesempatan untuk menerapkan budaya kerjanya juga lebih dapat ya, karena kita kan berinteraksi secara langsung ketika WFO gitu. Benar banget sih. Aku kalau misalnya dari aku sendiri juga bakal milih WFO sih kira-kira. Oke, karena tadi Kang Sadam sudah milih untuk work from office atau WFO. Jadi berikutnya aku ingin nanya nih, kira-kira fasilitas kerja yang diinginkan nantinya ketika WFO itu seperti apa sih Kang? Oke, tentunya banyak ya dari karyawan juga pengen mempunyai fasilitas yang diberikan dari perusahaan itu ada macam-macam. Kalau dari saya sendiri nih, pengennya itu mendapatkan asuransi tentunya.
asuransi dalam pekerjaan, misal terjadi kecelakaan amit-amit gitu ya, misal kecelakaan kerja begitu, asuransi tentunya. Yang kedua ingin karena WFO, misal jauh dari rumah menuju kantor, saya inginnya tuh ada biaya transportasi, baik itu per hari, per minggu atau per bulan, pokoknya biaya transportasi. Dan satu lagi ingin diberi biaya makan siang atau biaya konsumsi gitu lah bisa dibilang dalam bekerja itu sehari-hari begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira budaya kerja seperti apa sih yang bakal ideal untuk Kang Sadam sendiri? Oke, menurut saya budaya kerja yang ideal itu seperti ini, misal kita sama-sama tahu ya dalam perusahaan itu kadang ada jarak antara atasan dengan bawahan atau antara karyawan karena misalnya senioritas gitu dalam bekerja. Nah, itu bisa membuat tidak nyaman kepada karyawan itu karena berjarak seperti itu. Jadi budaya kerja yang ideal menurut saya itu atasan dengan bawahan itu seperti menyatu tanpa ada jarak gitu. Itu salah satu yang membuat karyawan merasa nyaman. Selain itu juga perusahaan atau atasan memberikan fasilitas yang memadai lah, bisa dibilang memadai atau yang cocok gitu untuk karyawan yang bekerja. Dengan demikian, dengan fasilitas yang diberikan itu, karyawan akan merasa nyaman dan pasti produktivitas dalam bekerja itu meningkat, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu budaya kerja yang menurut Kang Sadam ideal ya untuk diri Kang Sadam sendiri. Nah, mungkin pertanyaan dari aku cukup sekian ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Sadam karena sudah menyempatkan waktunya untuk ditanya-tanya terkait tentang budaya kerja yang ideal. Mungkin nggak banyak lagi dari saya. Sekian dari saya, Hendra Sumertadana. Mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun ya baik disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, sekian video dari saya, Hendra Sumertadana. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menonton dan juga teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Saya Hendra Sumerta, mohon pamit undur diri. See you.